Ini sudah dikasih peringatan. Saya kira dikasih peringatan bolak-balik ini kan ada batasnya. Di samping itu juga terus-terusan memang diambilin juga gitu, yang nggak benar gitu. Jadi kalau udah diperingatin, memang ini sekarang udah mewabah sekali mewabah gitu loh. Jadi hati-hati juga kepada para pejabat yang masih seperti itu sudah waktunya. Dari pidato itu sudah dicipta kondisi, sudah diingetin seperti itu, nanti akan diambil tindakan yang lebih keras lagi. Banyak orang mengeluh Indonesia ini nggak kompetitif karena ekonomi biaya tinggi. Jadi produksi barang dan jasa itu jadi mahal karena rantai premanismenya. Yang tadinya barangkali bisa kompetitif kepada end usernya, tapi karena rantai premanismenya banyak, jadi harga barang dan jasanya tidak kompetitif di pasaran. Gimana Pak? Ya memang seperti itulah. Kalau kita berkaca saja lah kepada negeri lain, kita bukan negeri yang diatur kan, bukan cuma kita aja ngatur negeri ini kan. Kita ngatur negeri lain, hampir nggak ada itu yang macam-macam yang lain itu. Jadi kita ini kan udah hobi, udah menjadi kayak penyakit gitu loh. Kalau tutup kita izin ini kayaknya perlu izin ini ya, bikin izin lagi. Nanti kalau ini bikin izin di sini gitu loh. Selalu begitu. Harus diberantas benar memang. Tapi kalau kita lihat gejala pembentukan undang-undang misalnya, undang-undang itu dua saja. Membentuk lembaga baru, biasanya kan begitu, berarti ada pejabat baru. Yang kedua, membuat izin baru, berarti ada biaya baru. Misalnya dulu BI, ya kan? Sekarang ada OJK. Padahal di konstitusi cuma Bank Indonesia. Sekarang ada OJK yang nggak ada di Bank Indonesia tapi ada di undang-undang. Gitu. Kalau bagi saya OJK itu bersifat sebetulnya sementara. Oke. Harusnya itu sementara aja. Tapi ya sekarang namanya sementara, kadang-kadang lama kayak dulu MPRS kan gitu. Sementara lama juga gitu kan. Tapi mesti ditertibkan juga lah lain kali. Karena memang banyak keluhan juga nih bagi adanya OJK. Ya kan? LPS, OJK, Bank Indonesia itu kan satu induk tuh. Banyakan keluh, gitu. Banyakan kos juga, banyakan mahal juga kan jadinya. Masing-masing itu kepada kejadiannya paling banyak juga di kita, yang paling banyak kayaknya polisinya gitu kan, polisi OJK, polisi ini, polisi. Tapi paling banyak kejadian macam-macam di kita juga. Berarti kan tuh lembaga tidak efektif juga. Tapi terlalu banyak, makan kos terlalu banyak, makan korban terlalu banyak. Emang birokrasi ini terlalu berat di kita itu, harus ditertibkan, harus dikurangi. Dan kalau ini nggak usah banding-banding yang susah lah, lihat aja di tetangga-tetangga itu, nggak ada begitu-begitu semuanya itu. Nah ini lalu, nggak apa-apa saya tajam lagi kalau begitu ya, nggak apa-apa. Tapi kenapa Pak Prabowo membuat birokrasi tambah panjang dengan membuat kementerian yang banyak? Tambah wakil-wakil menteri, ini baru satu nih dia cokok. Besok-besok kita akan lihat lagi. Kenapa polisinya tiba-tiba memperbanyak jumlah kementerian, unlimited, kan tidak dibatasi lagi. Lalu wakil menterinya juga sekian, sampai kemudian 100 lebih menteri dan wakil menteri. Iya, ini sebetulnya kalau itu belum tentu berkaitan dengan yang tadi kita bicarakan loh. Iya. Banyaknya pejabat. Yang kita bicarakan itu kan tadinya adalah bagaimana izin-izin itu dihilangkan, dihapus, dikurangi. Ya kan? Apakah itu banyaknya pejabat itu menambah banyaknya izin? Kan tidak sebetulnya. Lain lagi itu ceritanya, itu lain policy lagi itu. Lain. Walaupun punya potensi juga. Ya punya potensi, tapi satu pejabat aja izinnya mau dibanyakin, diperanakin juga banyak juga gitu. Contohnya misalnya haji, ya kan? Kalau dulu kan satu aja urusannya, sekarang 3. Ada badan haji, ada badan keuangan haji, ada Kementerian Agama. Iya. Dan itu nanti ada overlappingnya tuh biasanya. Ya nanti overlapping bisa juga terjadi. Tapi bisa nanti lah dilihat diterapkan, kan belum kejadian juga ya. Tapi nanti bisa dijadikan. Tapi intinya bagi saya adalah yang penting
birokrasinya, deregulasinya itu dilaksanakan. Ya, dalam arti ya yang sesimpel mungkin. Tidak usah diperbanyak masalah-masalah izin-izin segala macam. Di kita itu adalah negeri ini boleh dibilang negeri yang izinnya rezim izin. Negeri ini boleh dibilang rezim izin. Yang paling banyak izin-izinnya itu dikeluarkan adalah dari negeri ini. Ada satu bidang usaha ujiannya puluhan dari ini. Ini kan terus-menerus pemerintah itu teriak-teriakan. Pemerintah itu presiden demi presiden rasanya itu akan mengecilkan terus. Tapi itu nanti kalau itu dikecilkan itu suka lahir lagi. Di sini, cempluk di sini, cempluk di sini. Ya, gitu tapi loh. kan secara teoritis dengan banyaknya pejabat, maka pengkecilan izin itu nggak akan terjadi kan? Bisa jadi kemudian dia creating begini, something. itu terus terang aja hal yang berbeda, terus terang aja hal yang berbeda. Itu jumlahnya ini dengan izin itu memang berbeda. Ini memang rezim izinnya itu harus ditertibkan sendiri. Ya, kalau orangnya banyak pejabatnya rencananya mau untuk ngawasi lebih banyak lagi, ya itu kan mungkin tujuannya juga bagus untuk ngawasi lebih banyak lagi. Nah tapi kalau misalnya udah ditambahin, nah tapi kemudian seperti kejadian tuh tadi wakil menaker gitu kan celaka juga, iya kan? Nah itu makanya kalau yang seperti itu, ya bagi saya itu udahlah dihapusin aja itu. Pak Fuad ya, kalau kita lihat zaman Jokowi aja terakhir ada 6 menteri atau 8 menteri yang kemudian ditangkap karena korupsi. Jadi terakhir kan Joni Plate, kemudian Menteri Pertanian Yassin Limpo, sebelumnya Menteri Olahraga, kemudian Juliari Batubara, Menteri Sosial, kemudian Menteri Perikanan Edi Prabowo gitu. Kemudian ada juga yang dari Golkar itu ya, waktu itu Menteri UMKM, Koperasi dan UMKM yang siapa namanya? Saya menyebutnya Satria Baja Hitam. Siapa namanya itu? Idrus Marham ya kan? Marham ya. Ah, itu ada 6, 7, 8 begitu. Zaman SBY juga kalau kita sebelumnya lihat ada Jero Wacik macam-macam dan lain sebagainya. Pak Fuad yakin nggak sistem pemerintahan di era Prabowo ini mampu mengurangi kecenderungan menteri atau wakil menteri untuk korupsi? Kalau sudah ada contohnya. Ya kalau melihat dari pidatonya Pak Prabowo yang terus akan istilahnya menyikat, menggebuki, menghapuskan korupsi lah ya. Makanya bisa dilihat kemarin waktu si Noel ini ditangkap itu, ya terus langsung aja udah dikasih aja SK pemecatannya. Itu signal kuat sekali bahwa akan ditertibkan benar. Ini sudah dikasih peringatan. Saya kira dikasih peringatan bolak-balik ini kan ada batasnya. Di samping itu juga terus-terusan memang diambilin juga gitu kan, yang nggak benar gitu. Nah, jadi kalau udah diperingatin, memang ini sekarang udah mewabah sekali, mewabah gitu loh. Ya, ibaratnya begini. Ini kayak cipta kondisi. Ya, cipta kondisi dulu ini. Kalau udah diperingatan segala macam terus saja gitu kan, cipta karena sudah mewabah. Jadi banyak kalau mau diringkus semuanya kan nggak mungkin juga nanti kan. Sudah mewabah dicap. Tapi ini cipta kondisi dulu rakyat juga sudah mulai ngerti. Jadi hati-hati juga kepada para pejabat yang masih seperti itu sudah waktunya dari pidato itu sudah dicipta kondisi, sudah diingetin seperti itu. Nanti akan diambil tindakan yang lebih keras lagi. Ada 2 hal ya. Menteri yang potensial korupsi itu bisa jadi karena dia banyak pasukan atau gerbong di belakangnya. Dan tipologinya kan 2. Kalau dia tidak pemimpin partai, dia pemimpin relawan. Noel ini pemimpin relawan kan. Begitu dia masuk di gerbong sana, gerbong pemerintahan, anak buahnya nagih semua nih. Karena anak buahnya lah yang membuat dia kemudian tambah punya bargaining kan. Demikian juga partai politik. Nah yang terjadi adalah kan korupsi itu tidak hanya ngentit uang negara, tapi kayak nol ngambil dari pihak swasta atau mengeluarkan perizinan kepada orang-orang atau anggota-anggota partai politiknya. Itu kan saya juga sering dengar tuh. Misalnya izin tambang, wah ini sudah mau mulai pertambangan, udah. Atau misalnya dia menguasai apa, kan sering sekali terjadi begitu. Lalu gimana menyelesaikan persoalan ini kalau misalnya Pak Prabowo ingin menciptakan good governance sama clean government ini?
Sebelumnya, sebelumnya ada nggak? Ada relawan, ada ini itu, ada nggak sebelumnya? Nggak ada kan? Nggak ada zaman Jokowi relawan. Lah ya itu sudah sebelumnya juga nggak ada masalah, ya kan? Nggak sebelumnya nggak ada masalah. Jadi you jangan bikin masalahnya sekarang. Ini tangkap ini orang ini ditagih ini itu. Ya sebelumnya juga nggak ada masalah seperti itu. Nah, tapi zaman SBY itu masalah itu. Tapi zaman SBY ada juga menteri-menteri yang di ini kan Andi Malarangeng, Jero Wacik gitu-gitu. Tapi kan tidak pakai relawan-relawan yang aneh-aneh. Ya, karena jadi itu diciptakan kalau sudah presidennya ada partai soalnya. Ini presidennya nggak ada partai, maka dia bikin relawan gitu. Ya itu yang tadinya juga tidak ada masalah, ya ditiadakan lagi aja, udah selesai. Jangan kita mentoleransi. Oh ini kan ada relawannya ditagih. Ini mau mentoleransi itu? Tidak, justru saya pengen. Sudah, makanya kembali kepada tidak ada lagi. Saya justru pengen tidak boleh ada orang yang mengatakan relawan Prabowo. Karena kan begitu dia disumpah kan dia jadi presiden Republik Indonesia, bukan presiden relawan. Iya itulah. Tapi faktanya kan ada orang-orang, misalnya ini Noel ini kan mengaku bukan lagi Jokowi mania tapi Prabowo mania. Iya itu kan terus terang aja Ponturi dari ini Jokowi mania, Prabowo mania, nanti ada lagi siapa Gibran mania, nanti ada ini mania. Itu kan orang yang loncat-loncat kayak itu yang tidak bisa ditolerir. Nah, kenapa misalnya Prabowo ya kan gitu, atau Gibran misalnya sebagai wakil presiden nggak bilang, hey nggak boleh pakai Prabowo mania, Gibranku dan lain sebagainya. Tanyain sama mereka. Oh tanya ke saya, katanya gitu kan? Oh tanya ke saya gitu kan? Gak boleh begitu. Karena Pak Fuad orang inner circle pemerintahan, tim sukses. Sekarang Gerindra nggak? Bukan? Oh bukan, sekarang udah jadi jadi main ID aja dah. Tapi kan masih anggota, kan anggota kan nggak pernah diberhentiin. Iya, nggak diberhentiin. Nah, pokoknya gini, jangan menciptakan sekarang kondisi yang sekarang pada begini, itu dijadikan justifikasi. Kita kembali kepada ini kan situasi yang bagi saya itu tidak normal. Kembalikan ke situasi yang normal. Ya dilarang itu kalau sudah jadi presiden, wakil presiden, Anda nggak perlu lagi menggunakan presiden dan wakil presiden sebagai nama relawan karena itu konflik of interest dan potensial untuk korupsi. Karena saya membayangkan kan ke daerah-daerah, wah jual-jual nama Prabowo, saya Prabowo mania, kan gitu kan, saya Gibranku dan lain sebagainya, minta jatah, minta apa kan. Gitu. Oke, mudah-mudahan didengar nih sama Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo tolong nggak usah dibubarkan, tapi dia cukup mengatakan saya tidak boleh digunakan ya nama saya untuk relawan-relawan. Cukup nama saya itu adanya di Gerindra karena saya ketua umum partai politik. Ya, itu otomatis. Sisanya adalah saya presiden Republik Indonesia, bukan presiden relawan. Nggak ada yang namanya Prabowo mania atau apalagi istilah mania itu gila itu. Mania itu orang yang kesenangan yang berlebih-lebihan, nggak bisa ngontrol diri itu kan mania itu kan. Oke. Kita lompat lagi ya. Tapi apa dulu yang nasihat atau statement akhir soal Menteri Noel ini yang barangkali jangan-jangan banyak itu yang punya praktek seperti ini nggak ketahuan aja, gimana? Ya ini sebagai peringatan, sebagai contoh. Ya kan, ini Noel sebagai contoh, sebagai peringatan bagi yang lain supaya segera pada berhenti. Yang bikin begitu di pemerintahan yang ada seperti itu, ya kan, berhenti. Dan saya rasa ya ini ya terus terang aja, yang berhenti begini model-model menteri yang seperti itulah. Kayak Noel segala macam itu, saya kira kalau yang itu lebih terkendali lah. Maaf kata, kan banyak sekali orang diangkat tidak sesuai dengan core bisnisnya. Pengalamannya apa, ilmunya apa, tiba-tiba ditaruh di situ. Seperti Noel, ya kan? Kan tidak profesional. Dia bukan orang yang dari awal kita lihat bekerja untuk ketenaga kerjaan. Dia udah taruh di situ ya ngawur-ngawuran ya. Cari duit aja. Karena banyak yang begitu kan akhirnya kan. Iya banyak itu. Saya ada teman saya di Badan Pengentasan Kemiskinan. Ketuanya Budiman Sujatmiko, wakil ketuanya 2 relawan Prabowo. Iwan Sumule dan satunya Nani Esdeyang gitu kan. Saya membayangkan gimana ya KPI lembaga itu. Untuk mengetahui apakah pengentasan kemiskinan itu berhasil atau tidak. Sementara lembaga itu nggak punya alat kan, nggak punya kaki.
kan kakinya bergantung pada institusi lain. Paling dia bikin statistik aja. Gitu. Oke ya. Apa yang ingin disampaikan Pak Fuad secara keseluruhan kalau kita bicara tadi debirokratisasi, kemudian pungli, kemudian soal menteri yang punya kecenderungan untuk korupsi dan lain sebagainya. Ya, ini pokoknya presiden udah jelas signalnya kuat. Ya. Ya, memberikan peringatan-peringatan yang sangat tegas mengenai ini. Jadi jangan terus-terusan kayak merasa nyaman, jangan spekulasi. Ini intelnya banyak terus terang aja Pak Presiden itu. Ya. Ya pokoknya intel itu banyak sekali lah saya pikir. Tapi intelnya ini punya integritas nggak? Ya insya Allah dia namanya orang lah ya. Tapi itu jadi yang belum itu supaya pada berhenti, pada bertobat, udah diberikan kepercayaan. Kalau tidak nanti akan ngalami nasib seperti itu. Oke ya. Tolong menteri dan wakil menteri yang nanti udah nangis-nangis kalau ini kan repot. Yang punya kecenderungan Anda sudah diberikan kehormatan oleh presiden untuk menjadi menteri dan wakil menteri atau kepala badan, wakil kepala badan. Jangan coba-coba korupsi gitu ya. Yang paling bahaya itu kan orang yang korupsi, itu bukan orang yang nanya ijazah palsu. Oke, berikutnya ya. Nah, kita ngomong soal Bulog dan cadangan beras. Ini kan seperti paradoks ya kan? Kondisi sebuah kontradiksi interminis. Cadangan beras cukup, tapi harga naik tak terkendali. Saya dengar kemarin katanya agak susah beras. Ya, karena saya bukan pemakan beras, jadi nggak terlalu pikirin. Ya memang saya tahu itu sekarang lagi jadi hot lah ya di masyarakat gitu. Tapi saya pikir begini, kalau mau berpikiran seperti zamannya Bulog saja dulu difungsikan dengan baik. Sebagai penyangga harga, penyangga pasar. Dalam arti kalau lagi beras itu harganya murah dia ikut intervensi, kalau mahal juga dia ikut intervensi segala macam, tapi ada pengontrolan yang wajar. Gak usah terlalu banyak macam-macam. Ini kan sepertinya menurut saya ya agak malu-malu nih mau nyontoh Bulog. Ya kan? Dulu kan Bulog berfungsi dengan baik. Di Amerika itu saya sekolah itu selalu adalah modul kelasnya itu. Ya, itu adalah modul Bulog. Bagaimana the success of Bulog? Kan waktu mulai ada IMF, Bulog dibubarin. Itu racun itu IMF itu. Penjahat itu kalau begitu caranya. Ya pikir itu dulu. Nah, dan itu termasuk beras. Kalau sekarang beras katanya di stoknya banyak, kan gitu. Tapi kalau di stok banyak kan ada risikonya kan? Risikonya busuk, buruk, segala macam kan? Tuh. Jadi ini kan melemahkan fungsi penyangga Bulog harusnya. Kalau Bulognya berasnya banyak, kasihkan dong pegawai negeri. Nanti soal teknisnya itu bisa diatasi lah teknisnya ya kan. Perbaikin lagi. Tapi kan Bulog tiap bulan mengeluarkan berasnya dari gudang. Satu pegawai negeri misalnya dikasih 10, kan ada hitungan gajinya segala macam itu. Satu beras 10 kilo misalnya. Tapi yang penting ini makronya dulu ketahuan lah ya. Kalau berasnya itu 10 kilo pegawai negerinya ada berapa juta, kan gitu. Udah keluarkan dari Bulog itu muter terus kan. Jadi itu putarannya itu yang hebat itu. Karena Bulognya itu berasnya terus baru, ya. Dan Bulognya dapat uang dari pemerintah. Bulognya bisa beli lagi ke petani karena uang dari pemerintah itu ada, gitu kan. Nah itu jangan sekarang kan mampet. Berasnya banyak. Gudang terus keluarnya kapan? Membuat pajangan. Kasih pegawai negeri. Dan itulah harus kerjasama. Pegawai negeri juga harus kerjasama semuanya. Ya kalau dapat beras ya lumayan kan, jadi dia nggak usah beli beras dari pasar. Kalau dia dijual lagi ya dia silakan beli lagi. Kalau udah belinya mau yang mewah bener berasnya gitu kan. Tapi yang penting stok dia beras itu muter, Bulognya dapat duit muter, dapat ini dikontrol yang bagus. Nah ini nggak mau dilaksanakan, mungkin macam-macam dibentuk yang lain-lain, akhirnya lebih cilaka lagi. Ini sistem udah sangat bagus yang seperti ini, gitu loh. Iya, tapi lagi-lagi isu ya. Dua hal.
Bulog itu kan perusahaan umum, bukan perusahaan terbatas gitu ya, seperti yang mengejar keuntungan. Tetapi ada kesannya Kementerian BUMN itu selalu menekankan keuntungan, termasuk terhadap perusahaan yang sebenarnya lebih pada fungsi publiknya. Dan yang kedua, ini nggak tahu juga persisnya ya, rahasia nggak tahu kita. Itu sarang korupsi juga itu, karena kan kemungkinan untuk terjadinya tindak pidana korupsi tinggi sekali itu. Iya, ini sistemnya benar kan? Sistemnya itu kan benar, semuanya itu muter segala macam itu tadi udah benar. Iya. Bahwa cari orang yang benar juga dong. Kalau udah sistemnya salah, sistemnya nggak jelas, nggak ada teorinya, ya, mau gimana lagi? Taruh orang juga susah. Ini kan soal orangnya yang benar itu kan, diawasi orang yang benar itu. Itu kan sebagai memang kepanjangan dari pemerintah. Hendaknya pemerintah juga harus tegas. Terus terang aja, undang-undang BUMN yang dulu sekali itu kan ada jelasnya fungsinya. Satu, namanya PJKA misalnya, perusahaan jabatan. Dulu itu disubsidi oleh pemerintah. Ini nggak pernah dicari keuntungannya, disubsidi pemerintah untuk rakyat murah segala macam. Ini jelas, mestinya jelas begitu. Kalau perusahaan umum misalnya kan, itu karena apa? Karena fungsi pelayanan publik, ya kayak peruri kayak gitu ya, fungsi perurinya tak bank negara segala macam itu mesti jelas juga. Kemudian yang fungsi memang fungsi umum komersial biasa, PT namanya kan, ya, itu mesti jelas. Tapi kan kemudian karena ini dihilangin, sesuatu yang udah jelas itu dihancurin gitu loh menurut saya gitu loh, ya kan, ditiadain semuanya. Dulu ya memang harusnya begitu. Memang ini yang namanya istilahnya agent of development. Ini nggak ada agent of development. Sekarang akibatnya apa? Yang PT dikasih namanya apa? Fungsi penugasan. Ya kan? Padahal PT. Itu PT itu tidak boleh. Iya. Mendingan yang dulu namanya kan? Masih jawatan. Jelas karuan kontrolnya juga jawatan, BPKP-nya ini PT, tapi rusak menurut saya itu. Perbaiki lagi itu. Let's say PLN misalnya, kan? Di satu sisi PLN kapitalisasinya gede, gajinya gede, tantimnya gede gitu kan, yang saya tahu PLN itu miliaran tuh. Tetapi di sisi lain kan dia ada fungsi publik juga untuk daerah-daerah yang tak terjangkau misalnya, kan masih monopoli gitu. Dan akhirnya kan orang tidak memilih untuk mengembangkan wilayah-wilayah begitu kalau misalnya KPI direksi itu adalah duit keuntungan kan. Gitu. Ya makanya dari itu kalau itu fungsinya ditegas-tegaskan seperti itu yang jelas. Ya, itu ya. Nah kalau menterinya BUMN segala macam itu semuanya dijadikan ini komersial semuanya, keuntungan semuanya. Tapi fungsi penugasannya jalan terus, seperti yang Perjan dan atau PNM-nya itu jalan terus. Itu kacau namanya, teorinya sama pelaksanaannya kacau. Mending teorinya jelas dulu, gitu loh. Kalau dulu itu jelas sebetulnya. Itu kan kepanjangan tangan pemerintah dulu, ini pemerintah kepanjangan tangannya yang mana. Jadi ada kalau ada apa dinas misalnya dinas itu kan pemerintah yang langsung, tapi ada yang perlu ditingkatkan menjadi dilepaskan, yaitu jadi kayak perusahaan jawatan kereta api misalnya kan. Kayak dulu Perjan aja pegadaian misalnya masih bisa. Ya itu dan itu dapatnya untungnya jelas, itunya profit yang diberikan itu juga oleh pemerintah dengan subsidinya itu jelas gitu. Tapi terukur menurut saya. Cuman itu waktu itu terus terang aja kalau udah namanya apa yang bagus dari Orde Baru disikat kan gitu. Nah itu kesalahannya itu. Ada soal yang terkait dengan apa saya tadi tiba-tiba saya lupa. Oh ya ini Kementerian BUMN dan Danantara. Kementerian BUMN tetap ada, ya kan? Tiba-tiba ada juga Danantara. Ini kan nggak overlapping apa? Kayak seperti Pak. Ya menurut saya overlapping, terus terang aja. Nah itu apa? Iya overlapping menurut saya. Iya. Menurut saya itu overlapping. Memperpanjang birokrasi, biaya dan lain sebagainya. Itu terus terang aja menurut saya itu kelihatannya di DPR aja tuh terakhir itu kayak apa? Nggak jelas. Saya sudah memperingatkan juga. Ini tidaknya ini, tapi akhirnya dikasih. Tapi feeling saya, ini kan feeling saya itu transisi aja itu, ya. Jadi nanti politik itu kan begitu, ya kejadian. Karena
peraturan terlalu banyak yang tadinya sudah diproduksi oleh Kementerian BUMN. Dan ini itu segala macam, ini juga belum begitu siap. Ya, ini sekali lagi bukan saya pemerintahnya. Saya punya feeling ini Danantara juga belum siap. Ini udah terlalu kuat bener, udah produksinya bener. Jadi dibikin ini, oke, lu pegang saham di warna seri A 1%, yang 99% udah di sini Danantara. Ya, saya kira nanti itu bisa akan ada transisi, insya Allah begitu. Artinya nanti Kementerian BUMN itu nggak akan ada lagi? Barangkali begitu. Karena fungsinya sudah diambil Danantara. Iya. Danantara itu bentuknya lembaga negara ya? Ya, Danantara kan masih punya negara, ya lembaga negara. Enggak, maksud saya kan jalan yang kita ambil itu agak berbeda kan. Dulu kan idenya mengenai super holding kan. Artinya perusahaan induk gitu. Tidak ada Kementerian BUMN tapi adanya super holding. Jadi semua BUMN menginduk ke sana. Tapi sekarang rupanya jalan yang diambil adalah ada holding investmentnya, ada holding operasionnya. Itu lembaga negara. Ya, nanti kan ini investasi segala macam, terutama kan yang investasi ya. Investasinya itu begini, investasi dari BUMN sekarang ini, terus terang aja saya harus ngomong ini, banyak yang tidak benar. Ya. Misalnya udah investasi gede, udah jadi nih, tapi nggak ada listriknya. Ya. Investasi besar, oh ini transportasinya dari sini, bawanya barang kemana, jalannya nggak jadi. BTS nggak ada BTS-nya. Ya, jadi tidak ada koordinasi. Ada ini listriknya belum siap. Jadi koordinasi dengan PLN berarti kan nggak bisa Kalau ini ada jalan, ini udah di hutan misalnya gitu, nggak ada jalannya. Ini koordinasi dengan Menteri PU belum ada kayak gitu kan. Nah itu masalahnya, jadi investasinya seperti, karena kan banyak juga investasi, jujur ngomong aja, yang selama 10 tahun ini yang mangkrak kan banyak juga. Pelabuhan nggak dipakai, ini nggak dipakai ya kan. Banyak. Udahlah pelabuhan, lapangan udara. Lapangan udara, pelabuhan macam-macam gitu seperti itu. Koordinasi, studinya itu terlalu gegabah macam-macam. Nah mudah-mudahan itu jangan kejadian lagi, itu ceroboh bener. Nah dalam rangka-rangka pembenahan ini kita sudah melakukan ini, anggap aja itu semacam pengalaman tapi yang kurang berhasil. Tapi yang berhasil juga banyak terus saja ya. Ya mudah-mudahan ini nanti bisa diperbaiki lah pelan-pelan. Oke, sebelum saya ngomong tentang pasal 33. Lalu gimana rencana IKN itu? Jadi menurut Pak Fuad ya, sebagai seorang ekonom ya, lebih baik pindah atau enggak? Kalau menurut undang-undang sekarang ini kan ada undang-undangnya, kita harus pindah. Undang-undang ngomong undang-undangnya. Undang-undang bisa diganti. Bicara itu. Jadi, tapi menurut saya itu tidak rasional. Untuk pindah? Iya, terus terang aja. Itu gimana mau pindah ke IKN? Studinya jelek, masih begini, wah dari kita udah tahu semuanya, udah banjir segala macam ini itu. Kayak dipaksakan bener ya. Satu. Kedua, prioritasnya itu kan sekarang nggak ada. Orang lagi perlu macam-macam bener. Di sana ada sekarang ditunda juga nggak pengaruh ini. Tapi ini yang ini kan bisa ditunda ini. Yang kebutuhan yang sekarang dikejar oleh Pak Prabowo itu nggak bisa ditunda, nggak bisa dilaksanakan. Sementara itu tunda juga nggak apa-apa gitu loh. Ya kan? Itu artinya apa? Itu menunjukkan itu tidak urgent. Tapi kalau tidak ada lagi suntikan investasi, mangkrak dong di sana berarti. Ya. Apa boleh buat? Boleh buat. Tapi yang namanya cut loss sementara atau cut loss permanen ada lebih bagus daripada seperti ini. Harus objektif lah. Kereta api artinya, juga. Kereta api juga begitu. Jangan sampai kelebihan harus diatasi sekarang karena kayak gini. Ya kan, kalau kata kereta api mungkin masih bisa dibantu diatasi kalau ada kereta api yang jangka panjang, yang jalur panjang gitu kan. Mungkin ini bisa lebih menguntungkan. Ini kereta cepat Jakarta Bandung ini. Iya, bisa lebih menguntungkan lagi, mungkin bisa ini. Tapi kalau ini belum kan juga repot juga ini kan. Seperti itu. Nah, ini kan identik juga dengan kayak IKN itu kan. IKN itu ya sudah, sekarang ini nggak dilaksanakannya begitu, dilaksanakan itu ya dipelihara saja. Sekarang dipelihara juga. Di OP ini juga supaya jangan rusak sama sekali. Tapi ini ada yang urgent sama sekali di sini, yang mati-matian perlu, gitu loh. Itu artinya betul-betul cut loss itu IKN. Nggak ada. Kalau dipelihara ongkos pemeliharaannya juga tinggi. Orang monorail di depan DPR itu aja nggak bisa dibongkar.
yang di belakang DPR sampai sekarang. Itu nggak dibongkar itu kan karena apalah alasannya itu. Katanya nggak tahu lah yang benar kayak yang mana gitu. Alasannya karena itu belum diaudit sama BPK dan ini ada itu. Artinya kan kalau misalnya itu IKN. Kan soal teknis aja itu. Ya itu teknis yang kecil aja nggak bisa bongkarnya, apalagi IKN itu. Karena nggak ada yang ngurus. Nah, BPK kan kalau nggak ada yang ngurus ya dia diemin aja loh. Saya nggak salah apa kata BPK. Nggak ada yang ngurus dan nggak ada duitnya mungkin. Saya nggak ngurus kata BPK, saya nggak ngapain. Kenapa jadi saya yang disalahin kata BPK kan? Maksudnya yang punya proyek kadang mau menghapus itu. Wah jadi, ini cuma nongkos saja ini kan. Ngapain iya, cuma kos gitu doang kan. Iya. Ya itu sama dengan IKN itu, kos doang aja akhirnya kan. Iya makanya saya membayangkan swasta yang yang launching apa itu. Tapi banyak yang juga tidak bisa dilaksanakan memang ya. Misalnya ini membangun sekolah gitu ya. Ya kita juga datang itu waktu pelepasan pembangunan sekolah. Tapi kita nggak ada yang bangun tuh, terang aja sekolah itu. Loh kenapa nggak bangun Pak? Emang udah di ini ya. Kalau bangun yang muridnya siapa ya? Yang mau jadi sekolah siapa? Kan jadi ongkos rugi, nanti jadi tambah kerugian lagi. Ya kita ntar dulu bangunnya. Kita nggak bangun juga gitu. Nah seperti kan, itu kan banyak. Kan orang kan bilang sama soal IKN itu. Yang namanya bangun kota itu bukan kayak begitu. Bangun kota itu dibangun secara sosiologis. Iya karena sesuai kebutuhan pokoknya. Sudah berkembang masyarakatnya, ditertibkan terus. Begitu matang kondisinya baru pindah. Iya. Nah ini dari hutan mau mendadak nggak bisa. Yang dari kota saja itu perlu waktu. Untuk ini yang paling dari hutan sama sekali kan. Jadi memang ada soal lahan, ada soal ini, soal itu, segala macam. Aduh banyak benar ini masalah. Terus terang aja ini program yang tidak begitu wise lah. Oke, terlalu ambisius. Bukan saja. Pak Fuad, ini bagian akhir ya, penting. Pak Prabowo ini selalu bilang mengenai pasal 33. Saya pun sebagai orang yang mempelajari konstitusi senang sekali kalau pasal 33 ini diutamakan. Dan kita tahu bahwa Bapak yang selalu bicara pasal 33 Hatta, orang yang dikenal sebagai jujur, punya integritas, seorang yang Islami dan lain sebagainya. Tapi apa strategi dari pemerintahan Prabowo ini untuk menjalankan pasal 33? Saya kasihkan begini aja. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemampuan rakyat. Kata orang Indonesia itu negara yang paling kaya di dunia. Semua ada. Ya kan? Kalau kita bicara mengenai sumber daya alam, SDA-nya. Ada mantan ketua KPK yang mengatakan kalau seandainya hasil-hasil tambang itu secara proporsional diberikan kepada negara, maka dia bisa mensubsidi rakyat. Rakyat itu bisa mendapatkan 20 juta per bulan atau apa yang bilang begitu. Sekarang bayi lahir itu udah punya utang 30-40 juta. Setiap bayi yang lahir itu utangnya sudah 30-40 juta setiap bayi. Nah, apa yang ingin ditekankan oleh Pak Fuad dan kemudian apa yang didengar dari Prabowo soal pasal 33 ini? Dengan satu contoh, misalnya begini. Kita bicara tentang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemajuan rakyat. Tapi kita tahu tambang nikel, tambang batu bara dan lain sebagainya. Itu kan manfaat terbesar kan satu untuk penambangnya, swastanya, kedua ya investor asiknya. Silakan Mbak, dieksplorasi. Oh iyalah, ditambah main ID. Ya ini undang-undang dasar ya 45. Ini kan undang-undang yang ada dan mesti kita patuh, kita laksanakan sebagai warga negara. Itu kan? Nah. Dan ini saya ngingetin aja dulu zaman Bung Karno 5 Juli 59 itu pernah dekret. Dekret kembali ke Undang-Undang 45. 1 tahun setelah dekret di tahun 60 dibikin undang-undang untuk melaksanakan pasal 33. Undang-Undang nomor 44. Ya, nomor 44 PRP tahun 60 ya. Ini kata Bung Karno mulai laksanakan ini. Waktu itu yang dicecar oleh Bung Karno adalah baru migas. Minyak dan gas.
Kemudian tahun 71 waktu zaman Orde Baru oleh Pak Harto, Ya. Undang-Undang Nomor 44 ini istilahnya diangkat atau diperluas, diperbaiki, ya, dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 71 mengenai Pertamina, ingat kan? Ya. Undang-Undang 871 Pertamina itu masih soal migas juga, sama kayak Bung Karno, Pak Harto itu laksanakan. Karena apa? Waktu itu hanya migas satu. Teknologinya memang masih susah, sangat spekulasi, itu kan kayak judi bener itu kan. Iya. Kalau nggak dapat lo rugi sekian ratus juta, siapa yang bisa nanggung? Pemerintah, sudah duitnya nggak ada, pemerintahnya juga nggak punya duitnya, nggak punya teknologinya gitu kan. Jadi dan ini masih seksi bener lah undang-undang ini, migas terasa betul. Jadi itu dulu yang diutamakan oleh. Tapi apakah yang ada di dalam bumi itu cuma migas saja? Kan tidak. Iya. Batu bara kan, nikel, tambang, segala macam sudah tahu itu sebenarnya mineral dan batu bara. Itu kan juga termasuk pasal 33. Pasal 33 tidak bicaranya migas kan semuanya itu. Nah, pada waktu itu Pak Harto juga mengerti itu, menyadari. Tapi pikirannya Pak Harto itu karena ya lingkungan menteri-menteri segala macam, tapi Pak Harto bilang gini, oke lah kalau begitu ini belum begitu urgent. Karena apa? Masih kita punyai semuanya, praktis masih kita yang punya lah. Timah praktis hanya pemerintah aja timah. Nggak ada dulu penambang ilegal. Ingat ya, tidak ada penambang ilegal itu dulu zamannya Orde Baru Pak Harto. Nggak ada masalah penambang ilegal. Ya batu bara masih Bukit Asam waktu itu kan. Ada swasta sedikit. Sini dikit-dikit gitu. Kata Pak Harto itu nanti bisa digambungin gampang lah itu. Kita masih kuat. Batu bara, jong, timahnya segala macam masih kita kan. Semuanya gitu loh. Nah, jadi waktu itu banyak yang kurang mendukung, kecuali yang Pertamina aja, terus terang aja. Ya maaf ngomong, menteri-menteri ekonomi juga masih begini-begini gitu kan, kadang dukung kadang enggak gitu kan, karena ada orderan dari Washington. Ya kan, apain itu segala macam pasal 33 segala macam itu kan gangguan terus dari Washington. Jadi yang ini nggak bisa terjadi lah. Tapi ya sudahlah, kita masih punya kita semua yang lain. Tapi migas tetap aja Pak Harto, tetap masih punya kita, nanti kita perbaiki pada waktunya gitu. Nah dengan itulah, tapi kemudian kan reformasi apa yang terjadi? Tiba-tiba swasta mempunyai tambang yang luar biasa besarnya, ya kan? Lebih hebat dari negara. Dulu itu produksi dikuasai semua oleh negara, yang produksi banyak negara. Kelapa sawit juga masih negara yang ini. Sekarang ini kan sudah luar biasa, habis reformasi, ya kan? Swastanya udah menguasai lebih besar, ya kan? Jadi bukan cuma bank saja, yang bank katanya hanya bank negara gitu yang bisa besar ya. Bukan, ininya juga semuanya itu. Tambang-tambang kalau dengan mining yang ilegal yang ini itu sekarang. Sehingga pemerintah ini kayak kebingungan sekarang. Ya gimana perbaiki ini, rusaknya kok betul-betul seperti ya itu yang namanya apa? Struktur masif apa? Sistematis. TSM. Ya itu sekarang ini dalam bidang pertambangan itu. Orang menjadi kaya dan sekarang kayaknya bisa Bapak perundingan harus sama saya juga gitu kan, swastanya harus dengan saya setuju apa enggak segala macam. Itu kan dolim, itu undang-undang kok, undang-undang dasar. Undang-undang dasar bukan hanya undang-undang. Saja gitu. Nah tapi kalau sudah begini mau apa, ya kan? Makanya harus dipikirkan juga baik-baik. Anda juga harus pikirkan. Sampai kalau ini diambil alih negara, kita juga mikir, wah utangnya banyak juga. Ya saya pikir ya kalau utang kita bilang aja, kalau utangnya yang dipakai oleh perusahaan ini, swasta ini tambang, tapi untuk perusahaan ya udah kita akui aja utang kita kan, utang jadi utang pemerintah. Tapi kalau penyalahgunaan kan banyak yang utangnya pakai ini tapi dipakai duitnya pakai lain, ya kan, segala macam itulah. Ya gimana? Yang udah ada yang di go publikin gimana? Ya kita tampung aja yang go public. Kalau itu hal-hal seperti itu tuh mulai kita kaji sebetulnya itu bagaimana gitu loh. Ya supaya ini pasal bisa dilaksanakan dan sebetulnya belum tentu merugikan si swasta, tapi tidak bisa rakus seperti ini. Tidak bisa sama perusahaan minyak ini kan minyaknya juga bisa dikelola oleh asing, oleh kita sama-sama dapat untung kan lumayan, tapi tetap rakyat yang menjadi prioritas, negara yang jadi prioritas dalam arti mewakili rakyat kan masih banyak. Nah ini yang begitu itu kan harusnya bisa. Cuman ini kalau mau serakah seluruhnya,
menekan undang-undang, menekan ini, diundang, diatur segala macam itu sehingga jadi raksasa bener. Menurut saya itu tidak benar, terus terang aja. Sangat tidak benar, sangat tidak adil. Jadi itu mesti diterapkan. Sekarang harus membenarinya itu gimana, Bang, sudah rusaknya Pak luar Fuad, biasa ya, itu loh. Ada satu kejadian yang luar biasa di era pemerintahan kedua Jokowi. Jadi kalau kita pakai Undang-Undang Minerba tahun 2009 ya, Undang-Undang 4 kalau nggak salah 2009, maka izin-izin itu kan sudah harus balik kepada negara. Kemudian mereka bisa mengelola tetapi dibatasi. Tapi first optionnya ada di BUMN dan BUMD, pokoknya negara lah. Kalau BUMN dan BUMD tidak bisa, baru kemudian swasta itu. Tapi itu pun dibatasi cuman sampai 15.000 hektar, nggak ratusan ribu hektar sekarang ini. Ketidakadilan yang luar biasa. Tapi undang-undang itu diganti dengan undang-undang pada tahun 2020 ketika kita masa COVID. Jadilah undang-undang yang memperpanjang secara otomatis izin-izin itu. Jadi yang punya 100.000 hektar tetap, dan perpanjangannya itu 10 kali 2 tahun alias 20 tahun. Itu yang terjadi. Korupsi besar-besaran di undang-undang itu. Nah, kalau undang-undang itu dicabut oleh pemerintahan ini, ya kan? Itu bisa sesungguhnya. Iya bisa. Gitu. Karena itu jelas jelas lobby-lobby orang yang berkuasa di pemerintahan pada waktu itu. Ya sudah Yud tanya, Yud sudah jawab. Iya. Ya kan? Ya itulah karena makin kuat. Iya. Mereka memang bisa ngelobi apapun, bisa ngelobi mungkin sampai interest rate, bisa ngelobi soal ini kreditor, sampai masuk kepada jalur-jalur pemerintahan. Nggak boleh. Sekarang ini memang banyak yang harus ditertibkan lagi. Misalnya, ini terus terang aja ya. Kalau kita membuat undang-undang, harusnya siapa undang-undang? Harusnya undang-undang itu antara presiden dan DPR, kan begitu? Yeah. Udah, presiden dan DPR. Ini yang dipilih rakyat, yang berdarah-darah itu presiden dan rakyat bikin undang-undang. Undang-undang tentang apa? BPK. Ya udah, BPK-nya diem aja, nggak usah campur tangan. Kecuali dipanggil oleh ini untuk narasumber. Sekarang itu saya dengar ya, mereka itu ngatur karena mereka punya uang, punya kekuasaan, punya lobby. Jadi masa ngatur dirinya sendiri, polisi ngatur dirinya sendiri, ikut polisi, BPK kemudian diikut. Kalau gue yang diatur masa. Tapi itu undang-undangnya nggak bilang begitu. Undang-undang adalah pemerintah dan DPR. Dulu kan begitu tertib. Ya tapi, seperti itu dan banyak hal-hal seperti itu. Tapi masalahnya sekarang kalau kita lihat tokoh-tokoh politik ya di partai politik, pesohor-pesohornya itu kan pemain tambang semua. Lah, ya dan mereka itu juga punya tangan di DPR itu langsung. Intinya kalau sudah pemain juga regulatornya ini memang susah. Makanya dulu diatur yang menjadi pemain tidak boleh menjadi regulator. Ini kan terus terang aja bagi saya yang mungkin orang lama dikira, tapi itu udah rusak benar. Harus ditertibkan. Pak Jimli menyebut 4 entitas pemerintahan ya, bukan eksekutif, legislatif dan yudikatif, tapi 1 eksekutif pemerintah, 2 legislatif ya kan, 3 media, dan 4 pasar atau market. Ini 4-4-nya itu bisa ada di satu tangan. Dia bagian dari pemerintahan, dia punya tangan di DPR karena mungkin ketua umum partai politik, dia punya media massa, dan dia juga pengusaha. Sehingga ya tentu saja ketika dia membuat undang-undang, itulah yang kemudian dicapai. Maka kemudian itulah pemerintahan yang sifatnya oligarkis kan. Nah, pertanyaan saya adalah, menurut Pak Fuad, Prabowo serius nggak mau membenahi? Sangat serius menurut saya itu sangat serius. Cuman memang kalau keadaannya sudah begini kan harus ya lebih bijak, lebih pelan, lebih apa sampai mencapai satu titik perbaikan. Terus terang aja lah. Kalau memang keadaannya sudah berat ini, ya perbaikannya kan juga berat. Ya. Gitu kan. Dan memang jangan lupa, merusak itu kadang-kadang kalau udah rusak maksudnya bukan ada yang merusak, tapi katakanlah kalau udah rusak begitu kan, perbaikannya kan lebih lama daripada ngerusak. Kalau rumah bangun itu kan lama, ngerusak kan bisa semalam. Iya. Seperti itulah. Jadi
mungkin karena tidak tahu, merasa ini hebat, merasa ini itu, tapi banyak melanggar undang-undang dasar, banyak melanggar ini itu mesti ditertibkan. Gak bisa seperti sekarang ini. Ya misalnya saya membayangkan batu bara misalnya katakan, kan bumi air itu. Kalau 100% batu bara kan harusnya 70% buat negara minimal. Iya. Mereka cuma 30% saja. Mungkin setelah cost recovery atau apa itu soal lain. Iya. Kalau ini kan enggak. Mereka tetap masih untung tapi tidak serakah harusnya. Iya. Kalau sekarang kan kayak minyak juga. Jadi pemerintah memang harus benar itu ngambil alih atau gimana gitu loh. Dalam kasus nikel misalnya, negara mendapatkan dari pajak. Tapi kemudian dikasih tax holiday. Jadi kata Faisal Basri kalau dari pajak kan semuanya, dari swasta, dari apa semuanya juga bayar pajak kan. Iya, tetapi dari pertambangan itu nikel katanya. Kata Faisal Basri, ini Faisal Basri ya almarhum mengatakan, tidak ada negeri yang setolol Indonesia katanya. Iya. Dulu bilang katanya 90% itu jatuh ke Cina, keuntungan nikel itu, hulu hilir dan lain sebagainya. 10% aja kita. Tapi dia belakangan dia bilang, saya salah katanya. Indonesia itu bukan 10%, minus katanya. Karena free tax kan, impor ekspor dan lain sebagainya. Kalau iyalah itu lingkungannya juga di sana udah rusak. Gue tambahin lagi itu lingkungannya di sana itu memang rusak itu lingkungannya itu, ya kan? Tapi kan kalau yang dipegang oleh Menedi kebetulan ini saya kan PT Vale, PT Vale masih bagus. PT Vale sangat bagus, bahkan merupakan salah satu pertambangan yang dijadikan rujukan oleh dunia. Karena listriknya juga pakai. PT Vale itu anak perusahaan? Iya dulunya Inco. Oke. Sekarang kan udah mulai dipunyai pemerintah. Pemerintah menjadi single majority. Nanti pelan-pelan pemerintah akan menaikkan. Tapi ini kembali ya, karena kebetulan asing juga ya. Ada asingnya gitu, riwayatnya gitu. Tapi memang tertib bagus. Yang saya udah ngeliat Pak, saya baru ngomong gini karena saya ngeliat. Dan saya juga nggak percaya. Saya lihat sendiri, oh yang ini udah alhamdulillah bagus. Udah dilihat tambangnya bagus, udah penghijauannya juga bagus, sumber airnya juga bagus. Gitu kan. Ternyata kalau yang bagus semuanya itu juga masih bisa bertahan untung Pak. Tetap dengan menjaga lingkungan semuanya bisa untung. Ya, dan yang penting kan kontribusi buat negaranya juga besar, signifikan. Ya, tapi kalau yang ini memang sistemnya lain kok, yang penambang di sekitar sana itu. Terus, ya kalau kayak begini dia penting garuk aja gitu, udah lah masa bodoh gitu kan. Ya bang susah nggak tanggung jawab terus aja. Menurut saya itu harus ditertibkan. Oke, sekarang terakhir ya Pak Fuad. Untuk ini pasal 33 ini, coba Pak Fuad konstruksikan 4 langkah resep untuk membuat pasal 33 ini workable. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 4 aja. Saya nggak akan bisa merumuskan yang rumuskan, biar itu orang pemerintah saja. Ya kan. Tapi pemikirannya adalah seperti itu. Kalau sekarang kan saya dia pemerintahan lontarin aja ya, misalnya dia ngomong gini, oh nggak bisa sekarang karena ini utang, tadi saya bilang itu. Oh utang bisa. Kalau utangnya lu, tanggung jawab lu, keluarin dari ini. Misalnya kayak begitu aja, saya bisa jawab persoalan yang suka dilontarkan oleh kelompok-kelompok yang tidak mau pasal 33 dilaksanakan. Kayak gitu. Yang udah go public biarin aja, udah go public, saya bilang gitu kan. Misalnya gitu loh, banyak itu kan, saya bisa lontarin gitu. Bukan rumusnya, itu terus kewenangannya pemerintah. Kan saya bisa membantu seperti itu saja. Tapi intinya pasal 33 dilaksanakan, dan bumi air itu adalah tidak hanya migas semuanya gitu loh. Oke, tidak hanya migas, tapi semua yang ada di perut bumi dan di permukaan bumi, bahkan udara itu. Iya, kalau mau dilaksanakan ya begitu. Ini jangan karena udah gede bener terus sekarang kayak macan gitu kan. Nggak bisa. Dan berkuasa lagi orang-orang itu. Ini kan makanya harus diatur. Kau sudah berbuat apa buat negara? Kita nggak berbuat apa-apa Pak, tapi kan Bapak ngambilin uang negara, kekayaan negara. Jadinya janganlah orang kalau udah terlalu berkuasa, tapi juga punya kuasa mengatur, punya kuasa melakukan bisnisnya, ya pasti bikin peraturan dia begitu tuh manusiawi.
Makanya dilarang itu, harusnya regulator itu jangan seperti itu kecuali sistemnya udah sangat kuat. Nah, kita kan sistemnya belum begitu kuat. Ya, oke. Ya, oke. Oke, terakhir Pak ya. Reshuffle, is it necessary? Kalau memang semua kekacauan yang Bapak bilang tadi, tanti macam-macam, apakah jawabannya reshuffle? Is it necessary for reshuffle? Ya bisa iya bisa enggak sih. Yang penting itu aja, masalah-masalahnya bisa dikerjain aja, diselesaikan. Pendapat Pak Fuad? Pendapat saya, ya saya tidak berpendapat sekarang ini masalah seperti ini, ya kan? Itu tergantung nanti daripada presidennya aja. Tapi yang penting setiap ada masalah supaya langsung diatasi, benar-benar ditebas. Ya kemarin tuh saya senang benar, saya terus terang aja. Soal tantiem. Iya tantiem saya senang, ada SK pemecatan itu si Noel pemecatan terus terang aja saya senang. Ada yang gitu saya senang sekali. Itu aja yang penting itu harus dilaksanakan. Sama Pak. Begitu Noel ketangkep senang sekali saya. Karena itu mudah-mudahan sih nggak senang kita ya, tapi langkahnya itu loh. Karena kita tahu banyak yang melakukan hal seperti itu tetapi tidak ditangkap. Sehingga tidak memberikan deterrent effect pada yang lainnya. Ini mudah-mudahan memberikan deterrent effect. Iya, gitu. Kuat. Dan itu kelihatan ada kesinambungan antara pidatonya presiden dengan tindakan-tindakan itu gitu loh. Dan terus aja nanti saya kalau saya ditanya masih banyak lagi yang ingin saya lakukan. Itu orang itu pecat aja, orang itu pecat aja, orang itu pecat aja, masih banyak juga yang begitu kan. Tapi kan tentunya presiden punya pertimbangan. Karena saya recognize kayaknya ini ada 6-7 menteri ini terlibat kasus korupsi. Dengar-dengar tetangga menteri ini, menteri itu. Bahkan ada yang terang-terangan kan mengembalikan uang hasil korupsi. Ada yang juga wakil menteri yang sudah jadi tersangka menang pra-peradilan bukan karena substansinya menang, tapi karena prosedur penersangkaannya aja. Kalau prosedur kan bisa ditersangkakan lagi, tapi nggak berani. Karena tadi dilindungi oleh kekuatan dan lain sebagainya. Oke Pak, closing statement. Ya, closing statement saya sih gampang aja. Mudah-mudahan ini pemerintah semakin meningkatkan, ya langkah-langkahnya, kemampuannya, dan semakin ya berani untuk mengambil tindakan-tindakan. Setelah kondisi atau cipta kondisinya ini lebih kondusif lagi, gitu aja. Oke, saudara sekalian ya, saya senang sekali bicara dengan Pak Fuad karena kita butuh government side juga ya kan, jangan opposition side terus. Tetapi kan bedanya satu aja, sama-sama cinta negara, cuman satu pendekatan yang pesimistik, dua pendekatan yang optimistik, atau satu pendekatan ala oposisi, satu pendekatan ala bagian dari pemerintahan. Tapi kan sama tujuannya. Nah nanti kita akan saksikan apakah pemerintahan Prabowo memang bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia atau tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.